Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukurillah, selalu kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur. Selalu berusaha ucapkan alhamdulillah dalam keadaan apapun. Afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa alhamdulillahi rabbil alamin. Karena doa ada dua macam. Doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah isinya memuji Allah tanpa minta, tidak meminta apa-apa, cuma memuji Allah. Dan ada satu kalimat yang mewakili segala pujian. Kalau ada orang awam dah hafal Asmaul Husna, tidak mengerti kata-kata yang terindah, tidak mampu memuji Allah dengan pujian yang sempurna, satu kalimat mewakili semua pujian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dan itu doa memuji Allah, termasuk doa bermunajat kepada Allah tanpa minta. Yang kedua, doa mas'alah. Doa masalah yang isinya meminta. Dan salah satu adab dalam berdoa, mulai dengan doa ibadah, baru boleh doa masalah. Jangan langsung minta, diawali dengan pujian. Jadilah seperti pengemis di jalan, tukang minta. Kira-kira kalau dia mau minta sama kita, gimana caranya? Pak, kasih dong. Atau nangis, tunduk, khusyuk, bahasanya halus. Ya Pak, perut saya sakit Pak, tolong Bu, saya dari kemarin belum makan tuh. Walaupun kita tidak ada niat kasih, akhirnya kita merasa sedih ya, kasihan, udah kita kasih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jadilah seperti anak kecil ketika meminta sama Allah. Anak kecil kalau meminta sesuatu sama orang tuanya, tidak pernah putus asa. Mutar sana sini, bolak balik, nangis, buang dirinya, lembar sini, teriak-teriak, tidak pernah berhenti sampai dikasih. Kadang-kadang ibunya bosan, agar dia diam, udah ambil HP-nya, main sana. Jadilah seperti anak kecil kalau meminta sama Allah.
Dan dua macam doa yang tadi saya sampaikan ada dua-duanya di suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran, a'zamu suratin fil Quran, Al-Fatihah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat kursi. Jadi ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Surah yang paling agung suratul Fatihah. Pembukaan Al-Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, Ar-Raqiyah, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah. Banyak nama-nama suratul Fatihah. Penyembuh, mencegah, perlindungan, ruqyah, Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Dan tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Bahkan salah satu nama daripada suratul Fatihah As-Salah. Pernah tahu enggak itu nama suratul Fatihah As-Salah? Pernah dengar? Belum. Kok terus selama ini belajar apa? Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis yang qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata, aku bagikan salat. Yang dimaksud kata salat di hadis ini adalah suratul Fatihah. Qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain, aku telah membagikan salat itu dua bagian, antaraku dan hambaku. Jadi separuhnya untuk Allah, separuhnya untuk hamba Allah. Fa idza qara'a 'abdi, ketika hambaku, kata Allah, dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Ketika kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hambaku telah memujiku. وإذا قال عبدي الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Setiap satu ayat Allah jawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini urusan antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Terus apa yang diminta oleh hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Amin, artinya Allahumma stajib, karena doa dari awal sampai akhir suratul Fatihah berubah doa, makanya diakhiri menjadi stempel, khatam, cap. Amin. Qala Allah
artinya Allahumma stajib. Qala Allah qad fa'alt, aku ijabah. Kesimpulan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini, saya mengambil pelajaran dari hadis qudsi ini, Al-Fatihah adalah dialog antara hamba dan Allah. Makanya salah satu adab dalam membaca suratul Fatihah, jangan sambungkan ayatnya. Harus merasakan setiap ayat yang kita baca Allah jawab. Masa tidak bangga Allah menjawab kita? Beda sama orang, apalagi salat tarawih, buru-buru, Allahu Akbar. Ini ada, tak tahu saya ini kenapa ini. Terus baru taruh. Pas saya dengar takbir begitu panjang, nampaknya imam ini khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, saya kaget. Kok ada apa? Baru enak, kenapa buru-buru? Satu nafas habis suratul Fatihah. Padahal Al-Fatihah ini berdialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Siti Aisyah, kalau Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, ka'annahu yufassiruha tafsira, seperti dia mentafsirkan suratul Fatihah, satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat. Ada saktah. Faham tak saktah? Saktah berhenti sebentar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Saya suka Syekh Hudzaifah ketika baca karena dia terapkan hadis ini. Enak Syekh Hudzaifah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beliau sekarang diangkat, diberikan penghargaan imam yang tertua, senior. Dan saya belum tahu ada imam selama di Masjid Nabawi dan juga pernah kesempatan jadi imam di Masjidul Haram selama seperti beliau. Saya masih sekolah SD, dia masih dulu jadi imam. Dan Masya Allah luar biasa sihat. Berapa kali beliau sempat sakit, masuk ke rumah sakit. Dan saya kenal beliau satu-satunya karena anak-anak beliau semuanya teman sekolah dari SD, SMP sama saya. Termasuk Syekh Ahmad Hudzaifah. Syekh Ahmad Hudzaifah anak beliau yang diangkat menjadi imam di Masjid Nabawi salat tarawih, sebelumnya imam di Masjid Quba. Ketika dia di rumah sakit dan diinfus, pas dengar azan dia lepas infus, dia langsung bawa mobil pergi ke Masjid Nabawi. Tak pernah saya lihat ada orang imam yang tidak pernah lepas salat di Masjid Nabawi walaupun sebagai makmum. Tak pernah tinggalkan salat berjamaah. Diinfus dia lepas sendiri sampai dia kata doktornya, Pak Syekh mohon maaf. Dan dia jawab, dah respon. Habis salat di masjid baru pulang ke rumah sakit. Biasa aja, sehat. Diinfus lagi. Istiqamah. Mungkin ada lebih dari 40 atau 50 tahun jadi imam.
anugerah luar biasa. Jadi suratul Fatihah berupa doa dan dialog sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah di saat duduk bersama malaikat Jibril dan ada beberapa sahabat, terdengar suara dari langit, suara kencangan seperti ada satu pintu kubuka, suara pintu sedang dibuka. Tapi suara yang dari langit pintu dibuka itu terdengar di bumi, didengar oleh para sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tanya sama malaikat Jibril, apa ini? Suara apa ini? Malaikat Jibril menjawab, ini pintu di langit yang keempat, baru kali ini dibuka, tidak pernah terbuka sebelumnya. Dan turunnya malaikat ke bumi, tidak pernah turun malaikat itu sebelumnya. Dan begitu selesai malaikat Jibril berbicara dengan Nabi Muhammad, malaikat sudah sampai. Dan malaikat menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Abshir binuraini lam yu'tahuma ahadun min qablik, Fatihatul Kitab wa awakhir surat Al-Baqarah. Beritalah gembira untukmu dan umatmu, tidak ada umat dan nabi sebelummu yang mendapatkan berita itu. Dua cahaya, suratul Fatihah dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan tidak ada seorang yang meminta melalui wasilah dua cahaya ini pasti akan terkabul oleh Allah hajatnya. Yang tidak bisa doa, orang awam tidak mengerti doa, ingin dia bermunajat kepada Allah dengan makna yang terdalam tapi tidak faham. Al-Fatihah mewakili semua doa, karena dari awal Al-Fatihah sampai selesai doa. Termasuk ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah juga isinya berdialog sama Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini cukup membebani sahabat, berat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu simpan di hati, apa yang kamu diamkan dalam hatimu bakal dihisab oleh Allah. Jadi bukan hanya yang kita kerjakan, bukan hanya yang kita amalkan, bukan hanya yang kita ucapkan, yang tersimpan dalam hati. Ada rasa sakit, dengki terhadap orang lain, bakal dihisab. Hati-hati. Ada niat buruk, bakal dihisab. Ini menurut ayat ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, apa yang ada di dalam dirimu kamu terang-terangan atau kamu sembunyikan bakal dihisab. Dan kembali kepada kehendak Allah. Fayaghfiru liman yasha, gara-gara isi hati kita bisa kita diampuni, dimaafkan atau bisa disiksa. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu, termasuk yang kita sembunyikan. Beban
Sahabat datang, ya Rasulullah, kita bakal dihisab dan diazab oleh Allah gara-gara isi hati kita. Kita kan tidak mampu menolak segala isi hati kita. Kadang-kadang muncul perasaan yang kita tidak mampu dan tidak punya kuasa untuk menolaknya. Gimana ya Rasulullah? Rasul diam. Ini perintah. Rasul tidak pernah menolak apapun yang datang dari Allah. Rasul SAW patuhi dan taat walaupun berat. Sampai Rasulullah SAW ketika sudah melihat para sahabatnya merasa keberatan untuk menerima ayat ini, kan sangat sulit. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dihisab isi hati kita. Sekarang kita dudukkan di majlis, berbagai macam isi hati Bapak Ibu. Ada yang isi hati baik, ada yang isi hati apaan itu orang? Dah tahu kita kan isi hati. Ada orang yang tapi belum terucap, tapi ada di dalam hatinya. Mungkin sikapnya kurang baik terhadap ustaz atau terhadap orang yang ada di sampingnya. Mungkin bisa jadi orang di samping kita, kita bisikin di hati, apaan itu? Saya kenal orang itu, tidak pernah datang ke masjid, kok sekarang datang. Nah, apa ini? Bisa enggak terjadi itu? Padahal kita tidak ingin, kita ingin menolak hal itu, tapi Nabi punya kuasa terhadap hati. Kita tidak punya kuasa sama untuk, tapi kita punya kuasa lidah, punya kuasa tangan, punya kuasa kaki. Ketika kita ingat Allah, kita tidak berani ucapkan kata-kata yang membawa kemurkaan Allah atau menyakiti orang lain. Karena kita ingat bersabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berarti perlu kita fikir dulu apa yang kita ingin ucapkan. Kalau baik, teruskan. Kalau tidak baik, diamkan. Sekarang kita terlalu terlanjur bicara, ngomong, tidak diam, akhirnya kena hati orang lain, tersakiti, dinyakiti. Sekarang ada kerjaan baru, harus minta maaf, minta tabayyun, datangin orang. Kalau kita diam, tidak ada kita perlu minta maaf sama orang. Sampai Rasulullah SAW ingin menyampaikan pesan, ini perintah Allah dan saya taati. Sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Itu aja jawab Rasul. Sami'na wa ata'na. Sampai sahabat melihat Rasul tidak merespon dan tidak menjawab apa yang diinginkan oleh mereka agar diringankan oleh Allah, tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan sahabat untuk menjadi hamba yang patuh dan taat. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Akhirnya sahabat ikut. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sampai tulus hati mereka menerima firman Allah itu walaupun beban. Apa yang terjadi? Allah kan sangat sayang dengan umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah turunkan ayat selanjutnya menghapuskan hukum yang sudah tidak berlaku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi sebagai hukum dihapuskan dengan ayat selanjutnya. Tapi Allah gambarkan peristiwa yang terjadi sama Rasulullah dan sahabat. Amanar rasulu. Nah, Rasul sudah percaya. Ini kan perintah Allah. Saya tidak berani nolak. Saya percaya. Ternyata bukan hanya Rasul yang percaya, tapi juga orang beriman yang percaya. Yang dimaksud mu'minun adalah sahabat di ayat itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Siapa? Wal mu'minun. Ini sahabat. Mereka sudah percaya. Awal langkah mungkin berat, tapi karena diikuti apa kata Rasulullah. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu. Berarti yang terjadi ketika turun lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Allah gambarkan di ayat selanjutnya. Wa qalu, siapa wa qalu? Siapa yang berkata-kata? Nabi Muhammad dan sahabat. Wa qalu sami'na wa ata'na. Terus ghufranaka. Kenapa ada kata ghufranaka? Harus belajar bahasa Arab atau nikah sama orang Arab. Kenapa ada kata ghufranaka? Karena ketika ayat lillahi turun pertama kalinya, ada sebagian sahabat merasa beban dan berat. Tapi ketika sudah diajarkan dan dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan ucapan sami'na wa ata'na, mereka minta maaf. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah kesalahan kami yang awal. Ghufranaka. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal. Makanya ketika sudah terlihat ketulusan dan keikhlasan kata sami'na wa ata'na dan memohon ampun terhadap sikap yang awal yang muncul ketika turunnya lillahi ma fis samawat, Allah menghapuskan hukum ayat tersebut dengan firman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan sebab nuzulnya ceritanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sudah tidak lagi dihisab isi hati kita. Apa yang kamu kerjakan baik dapat pahalanya, buruk dapat dosanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kalau hanya dalam bisikan hati, mungkin ada bisikan yang tidak enak, bisikan kotor atau hal-hal yang kita ingin tolak, tapi kita tidak punya kuasa terhadap hati. Tenang, Allah maafkan selama belum dikerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, maafkan kalau kami lupa atau ada yang salah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan terjadi beban bagi kami sebagaimana ummah-ummah yang terdahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangankan beban kepada kami yang kami tidak mampu kerjakan. Ternyata subhanallah Bapak Ibu, setiap ayat yang kita baca ini Allah jawab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah jawab, qad fa'alt. Artinya aku laksanakan, aku ijabah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qad fa'alt. Makanya berhenti, ada saktah, pelan-pelan. Hayati sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Qala Allah qad fa'alt. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah jawab, aku ijabah. Makanya dua cahaya ini ketika kita baca cahaya Al-Fatihah
dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah perlu kita hayati saat kita membaca. Saya yakin mulai hari ini, insya-Allah saya percaya bacaan Bapak Ibu Al-Fatihah setelah ini dan ayat terakhir daripada suratul Baqarah pasti membawa perasaan yang berbeda. Insya-Allah. Karena sudah faham ceritanya, sudah faham asal usulnya ada apa ini. Kita nikmati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri wa'fu 'anna waghfir lana. Apa sih artinya wa'fu 'anna waghfir lana? Bisa kira-kira jelaskan Bapak Ibu? Wa'fu 'anna artinya apa? Jangan takut, apa-apa. Biasa aja. Kita kan dialog. Wa'fu 'anna artinya maafkan. Waghfir lana artinya ampunkan. Beda enggak? Beda enggak antara maafkan sama ampuni? Beda enggak? Ada bedanya? Di mana ada beda? Tunjukkan bedanya. Karena tidak mungkin kalimat yang maknanya sama, buat apa dia ulang dua kali? Pasti ada makna berbeda, makanya ada dua kalimat. Dan mungkin dia ada satu makna. Contoh, saya kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. Kalimat sama terulang berapa kali? Beda makna atau tidak? Sama atau tidak? Bu, sama atau tidak? Sama? Yang bilang sama angkat tangan. Tak apa-apa, saya tidak akan hukum sih. Yang bilang maknanya sama karena ayatnya mirip, kalimatnya sama. Al-usur, al-usur, yusra, yusra. Yang berkata sama angkat tangan. Tak ada yang mau angkat. Yang berkata berbeda angkat tangan. Tak juga mau angkat. Dengan diam aja ya. Walaupun kalimatnya sama, tapi maknanya beda. Tak ada di dalam Al-Quran dua kalimat diulangi berkali-kali, padahal kalimat itu sama, bentuknya sama, isinya sama, tulisannya bahkan tulisannya pun sama. Karena Al-Quran itu tidak bermain-main mengulangi kalimat, tapi ada tujuan dan hikmah yang kita belum tahu. Kalau dalam bahasa Arab, ini ilmu buat Bapak Ibu, kalau ada kalimat terulang dua kali dan menggunakan alif lam, apapun kalimat menggunakan alif lam dalam bahasa Arab dan dibawakan kalimat itu dua kali, al-usr, al-usr, fa inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Nah, sama persis, alif lam ain, alif lam, dua-duanya alif lam, artinya satu. Faham? Setiap kalimat diulangi dua kali
Jangan gunakan alif lam. Al-usur maknanya satu. Tapi kalau ada kalimat diulang 2 kali tanpa alif lam, tidak ada alif lam, maknanya beda. Yusra, 2 kali kan? Tapi ada alif lam enggak? Tidak ada alif lam, berarti maknanya beda. Allah ingin berikan pesan apa? Setiap kesusahan ada 2 jalan kemudahan. Musibah apapun, sebesar apapun yang Bapak Ibu hadapi, Allah sudah takdirkan ada 2 jalan, minimal ada 2 jalan kemudahan dan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Berarti ayat ini saya selalu berikan amalan ini bagi orang yang lagi stres, lagi galau, sampai pusing masalah ini gimana solusinya. Saya suruh baca suratul Insyirah. Baca dengan hadirkan kalbu dan ulangi, fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan yang saya hadapi satu, tapi Allah berikan janji ada 2 jalan kemudahan. Tapi mendapatkan jalan kemudahan ada proses sabar. Pasti ada jalan kemudahan. Tak mungkin kesulitan selama-lamanya. Tak mungkin ujian selama-lamanya, termasuk corona bakal selesai. Yang namanya sulit dan bahaya menghadapinya, kehilangan rasa iman. Ini bahaya. Selama masih iman, semua masalah ini kecil. Tapi masalah yang betul besar kalau sudah kita tidak peduli agama. Apalagi orang muslim tidak salat, ini masalah besar. Kembali lagi, wa'fu anna waghfir lana. Walaupun intinya dan tujuannya sama-sama ampunan, tetapi kata afu lebih tinggi daripada kata maghfirah. Makanya di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah kepada Siti Aisyah? Kalau sudah masuk 10 malam akhir Ramadan, berbanyalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memohon pemaaf artinya terhapus dosa tambah bekas. Kata maaf menghapuskan dosa kita di buku amal. Kan buku amal kan ada catatannya, ada kebaikan, ada keburukan. Maksiat yang kita lakukan yang ditulis oleh malaikat, dan kata kita memohon maaf, afu, Allah hapuskan. Bukan Allah maafkan saja, bukan Allah ampuni saja, tapi Allah maafkan. Tidak tersisa tulisan bekasnya, bekas pun tidak ada. Beda sama maghfirah. Kalau maghfirah Allah maafkan pasti, tapi tulisannya masih ada. Allah tunjukkan di hari kiamat dan Allah lihatkan kepada kita. Ingat gak hari ini, tanggal ini, jam segini, di tempat ini kamu lakukan ini. Nanti ada YouTube, bisa lihat. Masih ada manusia mengingkari. Dia lihat dirinya berbuat dosa, tapi dia masih ingkari. Kamu akui enggak? Enggak pernah. Sama Allah bilang enggak pernah. Karena di situ mahkamah keadilan Allah, dan dia mengingkari. Terus kamu mau saksi apa? Malaikat saksi, Raqib Atid saksi, buku amal saksi. Ya Allah, mohon maaf saya tidak percaya semua itu. Barangkali dibikin oleh malaikat, saya tidak percaya. Tunjukkan saksi dari diriku, baru saya percaya. Allah rapatkan mulutnya, Allah perintahkan tangannya berbicara, kakinya berbicara, kulitnya berbicara, matanya berbicara, baru dia kaget dan dia berkata, hei kulitku,
selama ini saya belamu, saya berbohong untuk selamatkanmu. Kok kamu yang sekarang berbicara keburukan saya? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Ketika mereka protes terhadap kulitnya sendiri menjadi saksi, dan kata kulitnya, kami diperintahkan oleh Allah untuk berbicara dan kami tidak berani tolak. Bahkan bumi pun berbicara, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Memberikan berita-berita, bumi memberikan berita. Makanya ketika ulama memahami ayat ini suratul Zalzalah, dia berbanyak pindah posisi ketika salat. Salat wajib di sini, kalau salat sunnah dia pindah ke sana, pindah ke sana. Buat apa? Memperbanyak saksi bumi dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah segala dosa kita. Tapi beda ketika orang yang ditunjukkan oleh Allah dosanya yang masih tulisannya tersisa atau masih tersimpan di dalam bukunya, dan dia tunduk dan dia berkata, ya Allah, saya memang lakukan, dan dia akui dan tidak mengingkari. Apa kata Allah? Di saat kamu lakukan, aku tutupi dan orang lain tidak tahu, dan sekarang aku hapuskan dan aku ampuni kamu, dan masuklah surga bersama hamba-hambaku. Masya Allah, ini anugerah yang luar biasa, ampunan yang dahsyat. Yang kita sudah merasa tersengsara, Allah sudah tunjukkan dosa-dosa kita, semua yang kecil maupun yang besar, dan kita tunduk dan kita tidak berani mengingkari. Kata Allah, jangan khawatir, di saat kamu melakukan dosa itu saya tutupi, tidak ada yang tahu. Sekarang saya ampuni. Kira-kira gimana perasaan hamba itu? Bahagia enggak? Qala Allah di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, saking banyaknya, saking besarnya, dan perkiraan saya tidak ada satu manusia yang dosanya sampai ke lapisan langit. Langit kan sangat jauh. Biarpun dia sudah melakukan semua macam dosa, zina, minuman keras, narkoba, durhaka, tidak salat, semua dia lakukan, tak bakal sampai ke lapisan langit. Tapi coba luas rahmat Allah, sekiranya dosamu seandainya sampai ke lapisan langit, tapi kamu tidak pernah berhenti memohon ampun kepada aku dan selalu istighfar, kata Allah, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyaknya. Rahmat Allah. Makanya bahagia orang yang tunduk dan patuh, menunjukkan hati yang sangat membutuhkan rahmat Allah. Kita sangat membutuhkan, apalagi sekarang dalam COVID-19 sekarang sangat membutuhkan rahmat Allah SWT. Karena satu-satunya yang berikan kita selamat dan terangkat segera kun fayakun bala ini ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu yang menjaminkan, mengundang rahmat Allah, berbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi hari Jumat, tadi sudah habis maghrib,
Sedih kalau saya lihat ada banyak orang di hari Jumat tapi tidak banyak salawat. Padahal Rasul pesan, inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fi. Sebaik-baik hari untuk kalian adalah hari Jumat, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat. Ulama menyampaikan minimal batas banyak adalah 300 ke atas. Kalau masih di bawah 300 berarti belum banyak. Malu kalau kita dibuka buku amal kita dan setiap Senin Kamis Rasul melihat isi buku amal umatnya dan dia sedih dan menangis. Kenapa umatku tidak banyak salawat kepadaku di hari Jumat padahal saya sudah pesan. Man salla alayya wahidah sallallahu alaihi bi ashra. Diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang salawat satu kali kepadaku akan Allah balas 10 kali rahmat. Ini rahmat yang kita butuhkan. Nabi Muhammad kan rahmat. Nabi Muhammad rahmat tidak? Rahmat. Jangankan rahmat untuk kita, rahmat untuk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Manfaatkan rahmat ini, undanglah rahmat ini. Memang beliau sudah tidak ada, meninggal dunia, tapi kita bisa mendapatkan rahmat, wasilah salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hari Jumat saya punya kebiasaan tidak menamalkan zikir apapun selain salawat. Tidak ada tasbih, tidak ada tahlil, tidak ada istighfar, tidak ada takbir, tidak ada tahmid. Semuanya saya tinggalkan. Saya fokus satu, berbanyak salawat. Karena itu permintaan Nabi Muhammad. Ada seorang tanya sama guru saya, seorang ulama besar di kota Madinah, Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Shanqiti, mana yang lebih utama di hari Jumat kita amalkan? Banyak baca Quran atau banyak salawat? Beliau jawab, lebih diutamakan di hari Jumat dan malam Jumat berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad daripada banyak baca Quran. Kenapa? Karena itu permintaan Nabi Muhammad. Masa kita tidak mematuhi permintaan? Bahkan menjadi salah satu tanda cintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ketika dia sudah memahami manfaat, berkahnya, keistimewaannya, dahsyat anugerahnya, mendapatkan salawat itu, dia berkata, ya Rasulullah, karena inti daripada salawat adalah doa. Bahasa Arab, makna kalimat salat, as-salah lughatan ad-du'a. Salat artinya doa. Makanya Al-Fatihah diberikan nama doa karena isinya dari awal sampai akhir doa. Salawat pun doa, bukan dihitung sebagai zikir, tapi dia doa. Beda sama zikir yang lain. Bagaimana kita bisa memahami salawat itu doa? Ketika saya baca salawat, saya sudah meyakini tidak ada yang diizinkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bapak Ibu, bisa enggak salawat kepada Rasul? Bisa? Mana bisa? Ayo tunjukkan. Tunjukkan kepada saya Anda bisa salawat. Yang bisa angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ya Bu, Ibu bisa. Terus gimana salawat? Ayo coba. Hah? Belum dengar suaranya gimana? Apa? Kurang keras katanya.
Kalau saya berkata, ayo salawat, bapak-bapak bisa? Bisa? Kok bingung ya? Jangan-jangan selama ini kita salah juga ya. Ada yang bisa salawat? Mana coba? Hah? Apa? Allahumma salli. Oh, berarti tidak bisa. Tidak bisa, itu bukan namanya bisa. Bisa tasbih? Coba. Subhanallah. Oh, bisa. Tahmid? Tahlil? Takbir? Oh, bisa. Salawat? Oh, tidak bisa. Tidak bisa salawat. Kira-kira faham gak maksud saya? Belum faham kan? Belum, saya jelaskan. Kalau kita mau berzikir kepada Allah, tidak perlu minta tolong sama Allah. Tidak perlu Allahumma subhanallah, Allahumma alhamdulillah, Allahumma la ilaha illallah. Langsung diizinkan untuk zikir kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang beriman, berzikirlah kepada Allah langsung. Tapi pas begitu posisi salawat, tidak ada izin. Terus harus gimana? Minta tolong sama Allah yang salawat. Kita bukan salawat. Makanya harus ada Allahumma salli. Ya Allah, kami tidak bisa salawat. Kita memohon pertolongan, ya Allah, Allah yang salawat. Kita hanya doa, berdoa, memohon kepada Allah agar Allah yang bersalawat. Makanya kata ulama, salawat hamba kepada Nabi Muhammad doa, dan salawat Allah kepada Nabi Muhammad pujian dan kemuliaan. Beda sama kita. Faham sekarang? Di situ keindahan salawat. Kenapa Allah tidak mengizinkan kita bisa salawat langsung? Saya mengambil wallahu alam, karena tidak ada manusia yang layak atau bisa memberikan haknya Nabi Muhammad dan kemuliaan Nabi Muhammad. Hanya Allah saja yang benar-benar tahu haknya Nabi Muhammad itu seperti apa, kemuliaan Nabi Muhammad seperti apa. Kita tidak tahu. Selama ini kita berkata cinta Nabi Muhammad, ternyata cintaan kita masih biasa-biasa. Allah yang benar sungguh cinta Nabi Muhammad, makanya Allah tidak pernah berhenti. Bahkan satu-satunya ibadah dibandingkan seluruh ibadah, Allah memerintahkan hambanya untuk salat, tapi tidak ada ayat atau hadis menunjukkan Allah salat. Allah perintahkan haji, tapi tidak ayat yang menjelaskan Allah sudah haji. Allah perintahkan puasa, tapi tidak ada hadis atau ayat menunjukkan Allah puasa. Satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan, tapi sebelumnya Allah sendiri laksanakan, itu salawat kepada Nabi Muhammad. Itu menunjukkan apa? Betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Makanya ketika dengar ayat ini, semestinya kita bereaksi apa? Ayo jawab. Serba salah kita ini. Kan sering dengar khatib, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, terus kita jawab apa? Apa? Jawab? Kok diam sih? Kita jawab apa ketika dengar ke ayat ini? Maaf, apa? Sallallahu? La, kalau kita dengar kalimat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, kita jawab apa? Allahumma salli wa sallim
alaihi atau salli wa sallim barik. Salah. Saya sering perhatikan, apalagi pas khatib di khutbah kedua, ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di masjid Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi. Betul kan? Kurang tepat. Terus harusnya gimana? Karena innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, berita gembira, menunjukkan posisi kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah. Kalau ada berita gembira datang kepada kita, kita bilang apa? Hah? Apa? Alhamdulillah. Dapat terima telefon, Pak, anaknya lulus. Terus bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan zikir kan? Zikir boleh, tapi kurang tepat. Terhadap berita gembira kita layaknya ucapkan alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Kita harus bangga mengucapkan alhamdulillah karena Allah telah memberikan nabi kita, bukan nabi umat lain. Nabi kita ini, kita harus bangga. Alhamdulillah, Nabi Muhammad ternyata mulia di sisi Allah, sampai Allah tidak berhenti bersalawat, sampai dikatakan yusalluna, fi'il mudhari' dalam bahasa Arab, artinya tidak terputus salawat. Beda sama kata salla sudah selesai salawat. Tapi kalau kata yusallun, terus menerus, tidak terputus. Baru turunnya ya ayyuhalladzina amanu. Saya ketika baca apapun ayat yang ada ya ayyuhalladzina amanu, saya suka tunduk. Ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kalau dengar firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik, karena habis ya ayyuhalladzina amanu ada perintah atau larangan. Ketika saya baca ya ayyuhalladzina amanu, ada apa ya Allah? Ini kan panggilan. Hei orang beriman. Harus Bapak Ibu belajar, rasakan panggilan ini adalah untukmu, bukan untuk orang lain. Allah panggil saya, hei orang beriman. Ya, ada apa ya Allah? Sami'na wa ata'na ya Allah. Saya siap mentaati perintahmu ya Allah, menjauh dari laranganmu ya Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita segera buktikan sami'na wa ata'na. Karena sudah dengar, harus buktikan taatnya. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami maksiat, kami tolak. Ya ayyuhalladzina amanu, sami'na wa ata'na. Ada apa ya Allah? Perintahmu kami siap ya Allah. Saya siapkan jiwa saya, hati saya. Sallu alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terasa indahnya ayat ini yang kita sering kali kita mendengarnya, tapi barangkali belum terasa di hati kita. InsyaAllah mulai hari ini terasa. Kira-kira sudah faham Bapak Ibu bagaimana bisa menghayati Al-Fatihah? Setiap satu ayat rasakan Allah sedang menjawab kita. Ayat terakhir daripada suratul Baqarah, Allah juga menjawab kita dan meringankan dari beban hukum lillahi ma fis samawat, menjadi ringan dan terhapus hukumnya. Makanya di dalam ilmu Quran disebut kata nasikh mansukh. Faham gak nasikh mansukh? Nasikh mansukh artinya ada hukum tapi sudah dihapuskan dengan hukum yang lain, sudah tidak berlaku. Sama seperti ayat puasa, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ketika turunnya perintah puasa Ramadan, tidak wajib, masih boleh puasa, boleh tidak puasa. Tapi kalau tidak mau puasa, ganti dengan fidyah.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا له فهو خير له. Kalau kamu fidyah boleh, wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik. Ini kan namanya mansukh. Turunnya ayat selanjutnya menghapuskan hukum ayat itu, menjadi ditetapkan kewajiban, tidak ada pilihan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum, wajib. Tidak ada pilihan. Pilihannya untuk siapa? Yang sakit maupun musafir. Yang tidak sanggup ganti dengan bayar fidyah. Itu yang disebutkan kata nasikh, mansukh. Hukum yang berlaku dihapuskan karena mungkin dibebankan, dihapuskan menjadi ayat selanjutnya menghapuskan hukum ayat yang sebelumnya. Itulah Bapak Ibu inti daripada perjuangan kami dalam dunia tahfizul Quran. Kami bukan mengajarkan anak-anak dan orang di bawah binaan kami untuk belajar hafal saja. Hafal tapi buta hafalannya. Tapi kami ingin hafal dan faham, bisa merasakan di dalam hatinya ayat-ayat suci Al-Quran, bisa menangis ketika salat membawa ayat suci Al-Quran, bahkan bisa membuat jamaah pun menangis karena mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Yang disebutkan kata qari, yang disebutkan kata qari, kata Rasulullah SAW, man idha sami'tumuhu yaqra'il Qur'an hasibtumuhu yakhsha Allah. Kata Rasulullah, qari itu yang membacakan Al-Quran, ketika kita mendengar bacaannya kita merasa kekhusyuan dalam hati kita. Dan tidak mungkin orang bisa merasa kekhusyuan sebagai pendengar kalau yang membacanya pun dia belum khusyuk. Bagaimana dia bisa khusyuk? Dia belum faham. Makanya khusyuk yang dibawakan oleh pembaca akan mempengaruhi orang yang mendengar. Itulah inti dari program kami. Mohon doa restu. InsyaAllah target kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Dan Alhamdulillah karunia Allah, program ini sudah jalan. Dan Alhamdulillah sudah mencetak dan melahirkan puluhan bahkan ratusan anak-anak penghafal Al-Quran, dan dia bisa menhayati makna dari Al-Quran. Dan insyaAllah mewujudkan generasi penghafal Al-Quran dan akhlaknya akhlakul Quran. Melalui wasilah membangun 100 markas, menjadi wasilah melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Alhamdulillah kemarin kita bertemu seorang bapa di Pekanbaru ketika dia mendengar program kami, dan Alhamdulillah beliau sangat respon, dan Alhamdulillah beliau bersedia dan ikhlas menwakafkan tanahnya untuk kita bangun di insyaAllah di Pekanbaru. InsyaAllah di waktu dekat kita akan mulai bangun sesuai target yang kita musyawarahkan. InsyaAllah di bulan Ramadan yang akan datang kita insyaAllah bisa menikmati bersama-sama salat tarawih, dan insyaAllah akan menjadi pusat mencetak 1 juta Al-Quran di Riau, di Pekanbaru insyaAllah. Doakan. Dan subhanallah dalam program berjalan safari dakwah kami ada seorang ibu kemarin cukup usia, cukup tua, beliau juga ikut respon dan Alhamdulillah bersedia menwakafkan 1 hektar tanahnya untuk program 1 juta penghafal Al-Quran. Itu yang kita ingin mujahid. Bisa jadi Bapak Ibu gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah sedekah dan infak kita menjadi saksi baik. Mudah-mudahan wasilah sedekah kita tertulis nama kita mendapatkan syafaatnya Al-Quran di sisi Allah. Makanya dalam program safari dakwah kami, dan insyaAllah kami terus melanjutkan perjuangan ini, dan Alhamdulillah program ini sudah didukung oleh banyak ulama, para da'i, para asatiz,
ustaz-ustaz, dan alhamdulillah banyak yang merespon dan mendukung program kami, dan insya-Allah kami terus memperjuangkan. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kalau sudah terwujud, dah apa-apa ya Allah, cabut nyawa saya. Karena inti daripada saya datang dari Madinah sudah 12 tahun ini untuk memperjuangkan Al-Quran. Saya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan, saya tidak punya urusan bisnis dan usaha. Saya fokus satu tujuan saya, bagaimana melahirkan generasi penghafal Al-Quran, bagaimana bisa mewujudkan pemimpin negeri kita Indonesia menjadi penghafal Al-Quran, sampai kita dengar insyaAllah satu saat keluarnya pengumuman besar, imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, dialah Presiden Republik Indonesia. Wallahi saya yakin dan percaya, karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak mungkin gagal, karena Allah bersama kami. Dan alhamdulillah sudah kita lihat banyak bukti muncul, banyak pimpinan daerah para penghafal Al-Quran. Saya keliling hampir seluruh kabupaten, seluruh provinsi, dan saya bertemu dengan pimpinan daerah-daerah, dan alhamdulillah banyak saya bertemu gubernur penghafal Al-Quran, bupati penghafal Al-Quran, wali kota penghafal Al-Quran, dan insyaAllah besok pimpinannya DPR penghafal Al-Quran, MPR penghafal Al-Quran, menteri-menterinya penghafal Al-Quran. Tidak ada yang susah bagi Allah. Yang penting kita mau atau tidak. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan Indonesia, Turki, negara sekuler, bisa menghadirkan presiden yang baca Al-Quran di tengah negeri Inggris ketika dia meresmikan masjid di London. Presiden Turki Erdogan yang membaca Al-Quran, silahkan buka di YouTube. Subhanallah, dia termasuk anak santri. Allah takdir, Allah bisa rubahkan takdir kita semua. Dan saya percaya dan yakin dengan Al-Quran, insya Allah Allah rubahkan nasib kita di negeri kita Indonesia menjadi lebih baik. Makanya jangan sia-siakan perjuangan para ulama dahulu kita, ulama yang memerdekakan Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan, para habaib, para ulama, para mujahidin. Tidak menonari kehormatan dan kemuliaan perjuangan para pahlawan, tapi jujur saja kalau bukan ulama tidak ada tergerak hati umat di Indonesia. Ulama yang membuka hati, ulama yang membuka jalan, dan ulama yang membangkitkan. Makanya ulama di Indonesia sangat mempengaruhi. Makanya jamaah sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah negeri kita Indonesia masih dikarunia oleh Allah banyak nikmat. Apalagi masa-masa belakangan ini muncullah banyak para hafiz-hafizah, termasuk di kalangan anak-anak. Saya sendiri di beberapa tahun belakangan ini meresmikan lebih dari 100 pesantren. Itu menunjukkan apa? Betapa luar biasa. Termasuk anak-anak hafiz Indonesia, ketika mereka keluar dari acara TV dan pulang ke kampung mereka masing-masing, ternyata semua anak-anak di kampung mereka ikut bergabung untuk menghafal Al-Quran. Yang sebelumnya hanya main-main aja, tapi luar biasa. Dan saya mendorong anak-anak masing-masing buka rumah tahfiz di tempatnya masing-masing. Makmur negeri kita Indonesia. Makanya saya harap semuanya Bapak Ibu yang hadir malam ini berkenan terlibat dalam perjuangan ini. Ada orang dari segi ilmunya, tenaganya, fikirannya, fisiknya, donaturnya, sedekahnya, apa saja yang kita bisa, insya Allah saya yakin sedikit demi sedikit, tapi kita bersatu, insya Allah terwujud cita-cita kita. Saya percaya Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu masih Islam iman sampai akhir hayat. Tapi yang saya takuti dan saya khawatirkan, anak kita bagaimana kondisinya nanti. Kita masih hidup, lihat berbagai macam fitnah, musibah, godaan agama, macam-macam kita lihat. Kapan kira-kira siapa yang bisa menjaminkan anak kita Islam iman? Kita masih hidup. Saya banyak terima keluhan dari jamaah. Ada seorang ibu, dia sampai nangis-nangis, anaknya perempuan sudah usia 20 tahun murtad.
Bukan satu atau dua, puluhan, bahkan sudah sampai ratusan. Padahal keluarga Islam. Salah saya apa? Sampai dia nangis. Bagaimana bisa mengajak anaknya kembali? Bahaya. Dia masih hidup, sudah lihat agama anaknya merubah agamanya sendiri. Gimana kalau kita besok meninggal, kalau tidak ada cinta Al-Quran kepada hati anak kita, cinta masjid, cinta ulama, cinta orang tuanya, cinta Allah dan Rasulnya, siapa yang bisa menjaminkan? Berarti usaha kita harus sekarang kita tanamkan melalui ikhtiar, sedekah, infak, wakaf, doa, bersama-sama, tenaga, fisik. Kita bangun anak-anak kita. InsyaAllah besok kalau kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasa tenang di saat sakaratul maut, dan kita dengar malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan selama kita di alam kubur, walaupun puluhan tahun, Allah kirimkan bacaan dan pahala bacaan anak-anak kita sedang dia memperjuangkan hafalan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan Al-Quran, anak dan cucu kami berhafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bukalah hati kami, berilah petunjuk kepada jalan yang lurus, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang mencintai Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah tertulis namanya mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Rabbal Alamin, ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah niat kami. Ya Allah, mudahkan niat mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan tanah Riau ini, Pekanbaru ini menjadi pusatnya melahirkan para penghafal Al-Quran yang bisa membawa cahaya kemakmuran untuk negeri kami Indonesia. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pimpinlah kami, terimalah niat kami, terimalah nafkah kami, infak kami, sedekah kami. Ya Rabbal Alamin, menjadi amal salih dan sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.